anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Wiwin dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu tentang ibadah yang sejati. Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak simak baik-baik ya. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Tema pembelajaran 1, ibadah yang sejati. Kita seringkali mendengar kata ibadah. Apakah ibadah itu? Ketika kita berbicara tentang ibadah, yang ada dalam pikiran kita seringkali adalah seseorang yang pergi ke gereja setiap hari Minggu, ataupun seseorang yang mengikuti kegiatan gereja. Namun, benarkah demikian arti ibadah itu? Ibadah tidak hanya diartikan sebatas upacara keagamaan yang dilakukan di gereja, sekolah, atau di rumah. Ibadah mempunyai arti yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan sikap hidup kita setiap hari. Manusia diciptakan imago Dei, artinya segambar dan serupa dengan Allah yang dilengkapi dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah diantaranya kasih, kesucian, dan akal budi. Manusia disebut sebagai makhluk yang mulia karena dilengkapi dengan akal budi. Dengan akal budinya, manusia dapat berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta ini biasa dilakukan melalui ibadah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar dan sungguh-sungguh. Pengertian ibadah. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar rajin ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Ibadah sejati yang sebenarnya adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Ibadah sejati dalam bahasa Ibrani berasal dari kata abodah yang berarti bakti, hormat, penghormatan, atau suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Sekarang mari kita akan lihat pengertian ibadah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ibadah mempunyai beberapa arti, di antaranya yang pertama adalah ibadah merupakan perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah yang didasari dengan peraturan-peraturan agama. Pengertian yang kedua, ibadah merupakan segala tindakan, baik itu lahir dan batin, yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti oleh para pemeluknya. Pengertian ketiga, ibadah merupakan upacara yang berhubungan dengan agama tertentu. Ibadah merupakan pengakuan kepada Tuhan yang disembah. Dalam ibadah ada ungkapan rasa takut, hormat, syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Di dalam ibadah terjadi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan, maka kita harus bersikap sungguh-sungguh, rendah hati, dan khidmat. Sekarang, mari kita lihat bentuk-bentuk ibadah dalam Alkitab. Ibadah dalam Perjanjian Lama. Ibadah sudah diawali sejak Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Bentuk ibadah Adam dan Hawa adalah mereka mentaati semua perintah Tuhan. Bentuk ibadah Kain dan Habil. Kain dan Habil merupakan anak-anak dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa senantiasa mengajarkan kepada kedua anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Kain beribadah dengan cara mempersembahkan hasil ladangnya.
dan Habil beribadah dengan cara mempersembahkan dombanya. Bentuk ibadah Set. Pada waktu Kain dan Habil mempersembahkan kurban, Tuhan menerima persembahan Habil, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Hal ini membuat Kain iri hati dan membunuh Habil. Setelah Habil mati, maka Hawa melahirkan Set sebagai pengganti Habil. Set beribadah dengan cara menyembah, memanggil nama Tuhan. Bentuk ibadah Nuh. Pada zaman Nuh banyak orang yang hidup dalam dosa. Nuh adalah orang yang hidup saleh di tengah orang-orang yang jahat. Nuh beribadah dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah: pertama, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kedua, ibadah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan di dalamnya mencangkup ungkapan rasa takut, hormat, syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan kembali di minggu yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa rajinlah berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.